Beredar unggahan viral anak PNS lolos jadi penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah. Anak pegawai negeri sipil itu tak bayar biaya kuliah sepeser pun karena mendapat KIP Kuliah. Unggahan viral anak PNS lolos KIP Kuliah itu dibagikan oleh akun Twitter @sbmptnfest Selasa 30 Januari 2024. Padahal, seperti diketahui, anak PNS tidak diperkenankan menerima KIP kuliah. Lantas, bagaimana trik pengunggah hingga bisa lolos menjadi penerima KIP? Pengakuan seorang anak PNS yang lolos dan jadi penerima KIP kuliah pun jadi perbincangan hangat. Tampak dalam tangkapan layar yang diunggah, skema bantuan biaya pendidikan KIP kuliah ditetapkan 11 Desember 2023. Setelah melewati berbagai proses oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Puslapdik Kemendikbudristek, status pencarian bantuan tertulis dilakukan pada 27 Desember 2023 pukul 11.57 WIB. Menanggapi unggahan tersebut, seorang warganet mengatakan bahwa anak dari PNS bisa mendaftar KIP kuliah dengan syarat tertentu. Syarat yang terpampang di situs bidik misi tersebut meliputi sebagai berikut. 1. Pemegang KIP atau KPS atau BSM. 2. Pendapatan total kotor gabungan kedua orang tua yang masih membiayai adalah sebesar-besarnya sebanyak 4 juta rupiah. Dan yang terakhir, pendidikan orang tua setinggi-tingginya S1 atau D4. Selama orang tua berprofesi menjadi PNS tetapi masih memenuhi persyaratan tersebut, maka bisa jadi tidak mampu. Lantas, bisakah anak PNS lolos KIP kuliah? Tim teknis KIP kuliah, Puslapdik Kemendikbudristek, Sony Hawijaya mengatakan, anak aparatur sipil negara atau ASN termasuk PNS tidak diperkenankan menerima KIP kuliah. KIP kuliah termasuk bansos atau bantuan sosial. Mungkin bisa merujuk ke info berikut terkait ASN yang tidak diperkenankan menerima bansos. Ujarnya dilansir tribunmedan.com dari kompas.com Selasa 6 Februari 2024. Merujuk siaran pers yang diterima kompas.com, belum ada aturan spesifik yang melarang pegawai ASN untuk menerima bantuan sosial. Salah satu aturannya dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 yang menyebutkan penerima bansos adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan atau rentan terhadap risiko sosial. Sementara itu, pada dasarnya ASN merupakan pegawai pemerintah yang memiliki penghasilan tetap sehingga tidak masuk kriteria penyelenggaraan kesejahteraan sosial. KIP kuliah sendiri adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan SMA atau sederajat dengan potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Selain keterbatasan secara ekonomi, salah satu syarat bantuan ini adalah prestasi mahasiswa sebagai jaminan bahwa penerima mempunyai potensi dan kemampuan untuk menyelesaikan pendidikan tinggi. Sony mengatakan, larangan untuk menjadi peserta KIP kuliah juga berlaku bagi orang tua PNS dengan gaji relatif rendah. Sebagai informasi, gaji PNS golongan 1 beragam tergantung tingkatan, dengan besaran mulai dari Rp1.685.000 hingga Rp2.900.000 per bulan. Berbeda dengan ASN aktif, menurut Sony, anak dari orang tua yang terdaftar sebagai pensiunan masih diperbolehkan menjadi peserta KIP kuliah. ASN aktif tidak bisa kecuali kalau sudah pensiun diperkenankan, tuturnya. Sementara itu, berkaitan dengan syarat yang menyebut anak PNS boleh menerima bidik misi asal memenuhi sejumlah syarat sudah tak lagi relevan. Bidik misi sudah bertransformasi menjadi KIP kuliah sejak 2020, ketentuan di situs bidik misi sudah tidak relevan lagi, ungkap Sony. Oleh karena itu, Sony menyebut ada kemungkinan data penerima KIP kuliah seperti pada unggahan Twitter lolos saat verifikasi oleh perguruan tinggi atau PT. Dia pun melanjutkan, pihaknya akan mencoba menelusuri dari beberapa informasi yang terpampang dalam unggahan, termasuk nomor surat keputusan. Terkait unggahan tersebut, kemungkinan lolos saat verifikasi PT. Kami coba telusuri dulu,
Kebetulan ada beberapa info yang terbuka di postingan tersebut untuk proses investigasi, terang Sony.